Gubernur Sumsel Haji Herman Deru menerima penyerahan bantuan tabung oksigen dari Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sumsel Rabu 9 Maret 2022 di halaman kantor Gubernur. Selain membantu penanganan dampak pandemi COVID-19, Herman Deru berharap Kadin Sumsel juga menunjukkan perannya mengatasi persoalan kebutuhan minyak goreng yang cukup mencuat belakangan ini. Menurut Herman Deru, selain bantuan alat-alat kesehatan, saat ini aksi Kadin dalam memulihkan situasi ekonomi sangat ditunggu. Bukan hanya memulihkan, tapi kalau bisa juga menjembatani kemudahan yang diberikan pusat ke pelaku UMKM dan industri kecil seperti kucuran kur dan lainnya, jelas Herman Deru. Bentuk bantuan itu misalnya, lanjut Herman Deru, adalah mengarahkan agar komunitas dan pelaku UMKM menjadi bankable sehingga bantuan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Sementara itu, terkait bantuan tabung oksigen dan regulator yang diberikan Kadin Sumsel, Herman Deru mewakili Pemprov Sumsel mengatakan sangat berterima kasih. Ini adalah bentuk kepedulian dan perhatian Kadin. Bukan kali ini saja mereka membantu. Kita sangat berterima kasih, jelasnya. Dengan misi kemanusiaan, dari Kadin ini diharapkan dapat membantu masyarakat terutama pasien pneumonia. Ia juga mengatakan agar segera menyebarkan bantuan tabung oksigen dan regulator ini ke sejumlah rumah sakit di Sumsel yang membutuhkan. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di lingkungan Kodam 2 Sriwijaya, Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meresmikan Gedung C Bakodam 2 Sriwijaya dan Gedung Bakorem 044-Gapo yang dipusatkan di halaman Kodam 2 Sriwijaya Selasa 8 Maret 2022. Turut mendampingi Jenderal Dudung meresmikan kedua gedung tersebut, Gubernur Sumsel Haji Herman Deru, Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi, Kapolda Provinsi Sumatera Selatan, Irjen Pol Dr. Andes Tony Harmanto, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Haja RA Anita Nuringhati SHMH, dan pejabat penting lainnya. Di kesempatan tersebut, KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman kembali menyampaikan jika dirinya tidaklah asing dengan Sumatera Selatan. Sebab sebelumnya dirinya pernah menjabat Dandim Musirawas, sehingga dia mengetahui betul karakteristik masyarakat Sumatera Selatan. Termasuk juga mengetahui sosok Gubernur Herman Deru semenjak masih menjabat sebagai Bupati Ogan Komering Ulu Timur. Dudung mengakui anggaran yang dimiliki TNI Angkatan Darat sangat terbatas. Karena itu, untuk pengadaan alutsista bukan dibeli menggunakan anggaran TNI Angkatan Darat, melainkan dibeli melalui anggaran Kementerian Pertahanan. Kalau ada aktivitas pembangunan gedung Kodam, lanjut dia, sifatnya pemeliharaan yang tidak sampai 10 miliar anggarannya. Karena itu, Gubernur sebagai kepala pemerintah dalam mendukung Kodam 2 Sriwijaya sangat dibutuhkan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional dan menjaga status Sumsel zero konflik. Sebelumnya, Gubernur Herman Deru menyebut pembangunan Gedung C Bakodam 2 Sriwijaya dan Gedung Makorem 044-Gapo merupakan bagian dari dukungan Pemprov Sumsel untuk jajaran Kodam 2 Sriwijaya. Karena keberadaan TNI sangat sentral, turut andil dalam pembangunan dan mempertahankan Sumsel zero konflik ini. Dalam kondisi yang penuh semangat, apalagi disambut dengan seni budaya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak KSAD yang telah sudi memenuhi harapan kami untuk dapat meresmikan bangunan yang sangat diharapkan selama ini, fasilitas bagi TNI. Tapi ini belum maksimal, baru sebagian saja, kata Herman Deru. Haji Muhammad Edi Yusuf SHMM, Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2008-2013, berpulang ke Rahmatullah Selasa 8 Maret 2022 pukul 8 pagi di Rumah Sakit Umum Daerah Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau OKU. Salah satu keluarga Edi Yusuf, Yudi Risandi, mengatakan almarhum sempat dilarikan ke rumah sakit karena pingsan, namun ternyata nyawanya tidak tertolong lagi. Dikatakan Yudi, almarhum Edi Yusuf sejak akhir pekan, tepatnya hari Jumat 4 Maret 2022, berada di kediamannya di Batu Raja Oku. Ayah 3 anak tersebut akan dimakamkan di kota Palembang.
Edi Yusuf dikenal sebagai salah satu birokrat sejati di Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum jadi Wakil Bupati Oku, dia merupakan Kepala BP 7 Provinsi Sumatera Selatan. Hanya sebentar ia menjadi Wakil Bupati Oku, untuk selanjutnya menjadi Bupati Oku menggantikan Haji Syahrial Usman yang terpilih menjadi Gubernur periode 2003. Pada Pilkada Provinsi Sumatera Selatan 2008, Edi Yusuf bersama Haji Alek Nurdin terpilih menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur Sumatera Selatan periode 2008-2013. Gubernur Haji Herman Deru memimpin Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS Bank Sumsel Babel atau BSB Tahun Buku 2021 di Hotel Windrem, Palembang, Senin 7 Maret 2022. Herman Deru menegaskan ke depan BSB bukan sekedar mereknya Sumsel Babel, tapi kehadiran BSB dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Saya berpesan BSB harus menjadi bank bukan sekedar mereknya Sumsel Babel, tapi betul-betul dirasakan sebagai bank yang dimiliki oleh masyarakat Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, katanya. Herman Deru mengatakan BSB harus mengetahui potensi, karakteristik masyarakat khususnya pelaku usaha agar bank ini diminati. Yang sudah ada lanjutnya harus terus ditingkatkan. Berikan edukasi dan literasi kepada masyarakat agar melek perbankan. Jadi BSB punya tanggung jawab moral untuk memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak terhadap iming-iming. Selain itu, sebagai kepala daerah, Herman Deru mengaku bangga karena Bank Sumsel Babel sebagai bank terbaik dalam pelayanan KUR di tahun 2020. Namun, tetap meningkatkan manajemen BSB tidak berpuas diri dengan prestasi tersebut, melainkan BSB harus berada di tengah-tengah masyarakat. Sebagai pemegang saham pengendali, Herman Deru mengapresiasi jajaran Bank Sumsel Babel yang telah menjunjung kinerja dengan hasil kenaikan laba yang signifikan. Lebih kurang 13% atau laba kotor dianggap 625 miliar. Sedangkan sistem pembagian dividen hampir sama dengan tahun sebelumnya yakni 50%. Dan 50% lagi tetap dijadikan modal kerja.